Apa tantangan terbesar untuk jadi host Panorama Lombok? Sama bagi tipes dong. Biar di depan kamera, coba baik dijelaskan pertanyaannya. Mungkin bisa jadi referensi. Tim dari Panorama Lombok sendiri tuh orangnya tuh ramah-ramah, terus asik. Ini mewakilkan dari 8 pertanyaan yang udah masuk di Panorama Lombok ini. Bagaimana cerita berdirinya Panorama Lombok ini? Gimana menurutnya nih Pak Editor? Apakah penentuan judul dari konten yang kita sajikan bisa berpengaruh terhadap viewer? Sebenarnya Emida itu ada asal usulnya. Karena kalau Rangga juga gak cocok kan. Iya kan, kalau Rangga tuh nama cowok lah. Ronggo juga. Halo, tes. Kedengeran? Halo. Tunggu ulang. Halo. Ki, Beki. Halo. pedas wah. Pedas. Dah lu. Halo. Ya enggak. Habis ngebakar kali itu mana aja. Oke, lanjut. Silakan. Lanjut. Sudah jelas. Maaf Reja. Pemirsa. Jelas banget. Aduh, gimana nanya kabar mulai nih lagu Jawa. Jam 5 mana? Siapa ke dulu enggak? 8 Mei kan. Mohon bahasa Indonesia karena di sini jamaahnya bukan hanya orang Lombok. Sorry. Kita enaknya mulai dari mana nih? Harusnya kita ngobrol-ngobrol dulu nih sama jamaah yang udah nunggu kita dari 1 jam yang lalu kayak jadi. Assalamualaikum dari Sulsel. Mantap. Waalaikumsalam. Berarti makanya harus pakai bahasa Indonesia. Kita mulai pertanyaan dari Diani Nirdina. Untuk host Panorama Lombok ini pertanyaannya. Aduh, langsung pembuka ya. Pertanyaannya, apa tantangan terbesar untuk jadi host Panorama Lombok? Sama bagi tipes dong. Biar di depan kamera, coba baik dijelaskan pertanyaannya. Mungkin bisa jadi referensi buat teman-teman yang lain untuk. Mohon maaf. Halo, Nah, Dian. sebenarnya bukan tipes ya, tapi tips. Oh iya, Silakan. Host. Poma. Silakan host dijawab. Grogi. Oke, akan saya jawab ya. Tantangan jadi host di Panorama Lombok. Menurut saya tantangannya itu ya jadi host di Panorama Lombok itu. Karena sebelumnya kan saya tuh nggak pernah nyoba jadi host. Terus ini kan jadi hostnya langsung di depan kamera, berhadapan sama orang-orang. Jadi kayak sebenarnya grogi. Tapi karena tim dari Panorama Lombok sendiri tuh orangnya tuh ramah-ramah, terus asik. Jadi saya tuh enjoy aja gitu pas jadi host. Awalnya sih grogi banget gitu, tapi mereka asik, jadi enak aja. Terus kalau tips biar pede itu ya yakin aja sama diri sendiri, pasti bisa gitu. Bodo amat sama orang-orang yang ada di sekitar. Itu aja mungkin. Lanjut untuk hostnya aja dulu ya pertanyaannya, karena Astagfirullah. untuk hostnya ini Gas. Ini. Ini pokoknya spesial untuk host. Janganlah, saya kan cuma hostnya selang-seling. Kita jawab pertanyaan dari, nah ini nih yang live ini. Nanya dong buat nentuin tema, tempat dan lain-lain. Apakah teman-teman PL survei dulu atau langsung gas aja? Terus yang mensponsori siapa, Min? Halo Dari Mbak Rian Hudriana, kita jawab pertanyaannya. Buat nentuin tema, tempat dan tempat, kita kalau jauh itu nggak survei langsung gas kita. Tapi malamnya kita harus nyiapin tema, kadang dari jam 9 malam sampai jam 3 lah paginya berangkat. Kalau deket
ya survei kalau masih dekat, masih sekitar Lombok Timur, survei kita baru kita buat tema dan skrip. Sama terus yang mensponsori siapa ini? Masih belum ada sponsor untuk Panorama Lombok ini, kerja bakti. Ya kalau Gimana? mungkin ada yang mau jadi sponsor di sini silakan mungkin bisa menghubungi Pak Manajer langsung. Kita open bisa dengan kita sponsor di sini ya. Open sponsor ya. Ya. Nah, ini nih dari Sarip Lalu ini mewakilkan dari 8 pertanyaan yang udah masuk di Panorama Lombok ini. Bagaimana cerita berdirinya Oh, banyak Panorama juga. Lombok ini? Bagaimana cerita Nah, berdirinya Panorama Lombok? Nah, itu yang tahu berarti Pak Manajer selaku Nah, founder. benar. Mungkin nggak sekarang dijawabnya, Silakan, mungkin silakan. besok next session diulas tuntas tentang perjalanan dan berdirinya Panorama Lombok mungkin ya. Ya. Jangan di kamera ini demang waktan. Ini satu pertanyaan mewakili 9 pertanyaan ini yang masuk ini asal usul berdirinya Panorama Lombok. Bagaimana sambil lupa aku. Cukup. Oh, Sarip Lalu lirik dong. Aduh gimana nih founder kok masa nggak tahu nih sejarahnya gimana nih? Founder ayo gimana founder? Sejarahnya Ya, silakan dijawab. mungkin lain kali saya jawab ya, ulas tuntas di Waduh. Panorama Lombok. Di next session selanjutnya saya akan jawab. Hal apa saja yang harus ditingkatkan dalam pembuatan video selanjutnya supaya banyak orang yang tertarik menonton videonya dan semakin banyak views-nya. Terima kasih. Dari Pak Editor dah yang edit kan, gimana keluh kesahnya ngedit video kita yang baru. Kalau dari saya sebenarnya apa ya? Saya lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Maksudnya begini, jadi kualitas itu dari segi editing, dari segi cara pengambilan kamera itu lebih diutamakan gitu daripada orang itu yang upload video banyak banget gitu. Dia ngupload video banyak tapi yang penting ada video gitu. Itu kalau menurut saya lebih mementingkan walaupun sedikit videonya tapi kualitasnya bagus. Nah, itu bakalan banyak yang suka gitu. Itu dari saya Pak Manajer. Makanya kalau saya editan saya itu biasanya durasinya cuma Tidak maksimal pernah paling 8 panjang. menit ya. Ya maksimal 8 menit kayaknya. Ya makanya saya pentingkan kualitas daripada durasi yang panjang tapi membosankan seperti itu. Berarti yang perlu kita tingkatkan cara pengambilan sama kualitas audio biasanya ya yang dikeluhkan sama Ya editornya. kualitas audio juga benar-benar kualitas audio. Kualitas audio sama pengambilan gambar. Oke, siap. Selama ini kendala apa saja yang sering dihadapi saat pembuatan video ataupun saat proses editing video? Kalau saya mungkin kendala saya kemarin yaitu komputernya masih berat gitu buat ngedit ya. Ini lagi pelan-pelan juga buat upgrade. Jadi memang kendalanya itu. Yang pertama itu dari PC-nya. Jadi ngerendernya lama, nggak sesuai jadwal kan jam tayangnya. Nah seperti itu. Mungkin dari editor ada rekomendasi tempat yang mau diedit yang bagus, gunung, bukit, atau pantai mungkin? Sebenarnya semua footage bagus diedit asal pengambilannya tadi kembali ke pengambilan sih. Kalau memang pengambilannya bagus, pengambilannya menarik gitu, ya ngeditnya enak gitu walaupun cuma footage di jalan gitu, footage ya makanya kayak semacam pantai atau gunung gitu enggak sih. Yang penting ya itu pengambilannya sih. Kalau pengambilannya bagus, kita enak gitu ngeditnya. Bisa didengar ini tim Panorama Lombok yang nonton ada 6 orang yang nonton ini. Mungkin didengar kata Pak Editor ini harus ditingkatkan lagi untuk pengambilan gambarnya. Pertanyaannya kan editor Panorama Lombok lah tempatnya di Jogja. Terus gimana cara ngirim filenya, lewat mana? Dan berapa hari baru bisa jadi diedit kalau filenya sudah dikirim? Biasa kita kirim file lewat Google Drive. Ya, Google Drive. Project Panorama Lombok udah ada di sana. Kadang kalau cepat direspon sama editornya, kadang ya 1 minggu bisa lah jadi.
kemarin sebenarnya apa ya, ngirimnya itu dari WhatsApp ya, dari WhatsApp dulu pas awal-awal. Tapi dari WhatsApp itu kan terbatas gitu ininya pengiriman filenya. Jadi kemarin kita buat drive team. Jadi bisa kolaborasi sama teman-teman yang lain di Lombok gitu. Jadi ketika ngirim file di Google Drive itu nggak bakal dibatasi gitu. Jadi ya diupload di situ ya maksimal gitu, enak gitu. Nah kita juga di sini ngeditnya itu ya kualitasnya bagus gitu. Oh ini mungkin keseluruhan ini ada pertanyaan juga dari siapa nih? Ola Salon ada gabung di sini Ola Salon. Pertanyaannya, kira-kira ada gambaran atau rencana untuk pembuatan video setelah Lebaran kah? Jika ada, mohon dijelaskan konsepnya seperti apa sehingga menarik minat banyak orang untuk menonton videonya. Terima kasih. Mungkin Ada nggak, Pak Manajer? ya Rencana? untuk selesai Lebaran acaranya kita mau ke Gunung Rinjani nih kalau tidak terkendala waktu. Kita start dari ya kira-kira 1 minggu lah buat video di Gunung Rinjani sama nyiapin semuanya, siapin di sana. Silakan. Ini dari Tamimi M. Ini halo geng Panorama Lombok. Apakah penentuan judul dari konten yang disajikan bisa berpengaruh terhadap viewer? Tamimi M. Ayahnya Akso. Gimana menurutnya nih Pak Editor? Apakah penentuan judul dari konten yang kita sajikan bisa berpengaruh terhadap viewer? Bisa sih ya. Ya bisa sih. Itu namanya clickbait sih. Jadi kadang orang tuh bikin judul nggak sesuai sama konten videonya gitu. Banyak sih seperti itu. Itu istilahnya clickbait. Jadi nggak sesuai sama videonya. Misalkan judulnya, misalkan videonya itu tentang panorama gitu, panorama alam gitu kan. Tapi judulnya itu apa ya, nggak nyambung gitu. Misalkan mencengangkan gitu, terjadi gempa atau apa gitu kan. Nah itu kan banyak orang penasaran gitu, bakal diklik tapi nggak sesuai gitu, nggak sesuai dengan judulnya gitu. Aduh. Clickbait sih. Nah itu udah join. Aduh. Sepertinya Mas harus Panorama diundang. Maaf Dari ya, tadi guys. ini banyak banget nih ngantri nih pertanyaan buat hostnya. Pertanyaan seputar host Panorama Lombok. Dari tadi udah ikut join tapi nggak bisa ini apa send. Terus nggak diundang balik, jadi susah. Aduh. Wah kacau nih berarti Pak Manajer nih yang kacau nih. Sinyal lo ngebak nih. Mungkin langsung aja Pak Manajer ini soalnya waktunya sudah bentar lagi kayaknya ini. Kasihan, bentar lagi buka kayaknya di rumah ya. Oh, Iya. Di rumah jam berapa bukanya? Buka puasa jam berapa di rumah? Jam 6. Jam 6 lebih 12. Jam Yes. 6 Masih lama loh. jam Masih lama 12. loh. Sudah enggak nih. Alah, tangan dia lebih baik. Aku angkanya namili. Ya tapi undang-undang kita enggak. Wah, ini kan set ya nih. Oh berarti Parah, jaringanku parah. berarti Parah. parah. Terlalu Parah sore Jawa, nih parah. Ruan. Ah ini nih ada pertanyaan juga nih dari Iko Sadewa. Emida, kenapa harus Emida gitu loh? Kenapa bukan Rangga? Kenapa enggak? Kenapa dinamain Emida? Oke, saya jawab ya. Sebenarnya Emida itu ada apa? Ada asal usulnya. Gabungan dari nama orang tua. Karena kalau Rangga juga nggak cocok kan. Iya kan, kalau Rangga tuh nama cowok lah. Cocoknya buat Pak Manajer kayaknya ya, Rangga Rubai ya cocoknya. Rubai Rangga. Ronggo juga. Ceritakan pengalaman terbaik dan terburuk saat tim Panorama Lombok mengeksplor Lombok.